Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Kita akan review sebuah produk boxnya sepatu, ya, yang di dalamnya terdapat kertas fluting atau kertas tisu, serta kertas-kertas lainnya yang kategori bahan baku kertas ya. Nah, kita tidak bahas merek, kita tidak bahas tentang trademark, kita tidak bahas tentang perusahaan, tetapi lebih kepada teori bagaimana sertifikasi FSC atau standar menjustifikasi sebuah produk boxnya dari box sepatu. Nah, ini salah satu contohnya box sepatu, tentunya dari sepatu yang pertama. Dan yang kedua ada ini kertas lowell, kertas fluting, orang bilang ini ada kertasnya alasnya, ini ada kertas tisunya sebagai kertas untuk dimasukkan ke sepatunya, ada juga kertas assembly-nya. Nah, di konteks ini bagaimana tentang bahan baku ya, ini kita bicara detail tentang bahan baku. Jika misalnya dari perusahaan manufaktur diproduksi ya di satu lokasi industri, artinya perusahaan tersebut memproduksi boxnya juga, boxnya semuanya, kemudian memproduksi ini juga, memproduksi tisunya juga, memproduksi tisu papernya juga, atau mungkin assembly-nya juga, dan dijual sebagai satu kesatuan invoice, nilainya mungkin katakanlah $15 untuk semuanya ini, maka bahan baku tersebut harus berasal dari FSC certified. Misalnya di invoice-nya muncul box sepatu beserta paper spotting misalnya, nilainya mungkin $15. Di konteks ini berarti kan dia menjual semuanya, maka di produk group harus jelas box sepatu dan semuanya, dan paper sheet-nya juga harus ada, tisu paper harus ada, sehingga pada saat menjual senilai $15 untuk semuanya. Jadi bahan baku ini FSC, produknya FSC, ini FSC, ini juga harus bersifat FSC, ini pun bersifat FSC. Meskipun ininya mungkin hanya terima jadi, tidak ada proses sama sekali, tetapi jika misal di dalam satu invoice diklaim sebagai satu kesatuan, maka bahan baku tersebut harus berasal dari pemasok yang bersertifikat FSC. Tidak boleh misalnya yang FSC hanya kotaknya saja, sementara di invoice-nya ada nilai ini juga, ada nilai ini juga. Itu tidak bisa. Itu kalau dalam konteks audit akan melanggar standar. Jadi karena Bapak Ibu jual sebagai satu kesatuan, kecuali kalau memang dijual sebagai terpisah, ini bisa jual kotaknya saja. Nah, ini dijual sebagai ini sebagai non FSC, nah, dipisah invoice, ataupun di invoice dikasih keterangan ini adalah non certified, kertas atau fluting yang paper tissue non certified, dikasih keterangan di invoice dipisah, seperti itu boleh. Jadi FSC akan menjustifikasi yang HFSC adanya produk booknya saja. Apa konsekuensi lainnya adalah produk grup. Kalau memang satu kesatuan semuanya bisa FSC, produk grupnya harus ada ini, ada juga kertasnya ini, ada kertas ini, kertas wall ini, ataupun kertas tisunya itu harus ada sertifikat, harus produk grupnya harus ada, di SOP pun harus ada. Jika misalnya Bapak Ibu menjual produk grup yang bersertifikat FSC untuk semuanya, termasuk yang mungkin ini ada berapa lapisan, bisa 1-2 lapisan, lapisannya juga bersertifikat FSC. Nah, ini yang kita coba sharing, meskipun ini bisa pisah produknya, tapi meskipun ini bisa pisah, bukan satu kesatuan sama ini nempel ya, meskipun ini dipisah, tapi kalau di dalam invoice-nya sebagai satu kesatuan invoice, satu nilai invoice, sama-sama $15 untuk semuanya, dan diklaim sebagai FSC certified, maka semua bahan tersebut harus berasal dari pemasok yang bersertifikat FSC, baik itu FSC recycle maupun FSC make. Ya, itu yang saya coba sharing di siang ini tentang bagaimana menjustifikasi sebuah produk boxnya sepatu yang di dalamnya ada kertas-kertas. Ini harus jelas mana yang FSC, mana yang tidak. Jadi dari pelajaran ini jadi Bapak Ibu lebih paham bagaimana seandainya dijual sebagai satu kesatuan dan bagaimana dijual sebagai yang
terpisah. Nah, kalau dijual sebagai terpisah, ini non FSC, nah gue digabung di sana ya jatuhnya non FSC sebenarnya, karena FSC dicampur barang FSC dicampur sama bagian non FSC, tapi itu kelihatannya memang sedikit akal-akalan ya. Seharusnya paling bagus setelah ini FSC, semuanya FSC satu kesatuannya harus semua FSC diklaim sebagai bahan baku bersertifikat FSC, di invoice satu invoice, di invoice jelas kotak book dan isi-isinya. FSC klaimnya FSC recycle atau FSC make. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya ini adalah bahan bakunya FSC make, kemudian ini ada FSC recycle, kemudian ini FSC recycle, ini kemudian FSC make, apakah boleh? Boleh saja. Nah, di konteks ini Bapak menggunakan standar namanya sistem, ya, sistem transfer dengan input bahan baku FSC klaimnya berbeda, karena ini FSC make, ini FSC recycle, ini FSC make, ini FSC recycle. Nah, outputnya maka bisa menjadi FSC make X%. Nah, lihat di standar di table nanti ada perbandingan antara FSC make dicampur FSC recycle, jatuhnya menjadi FSC make 70%, atau make-nya berapa ngikutin inputnya. Kalau make inputnya FSC make 70%, FSC make 70%. Di konteks ini berarti di dalam satu kesatuan produk ada input yang berbeda FSC claim, input FSC make sama FSC recycle, dan outputnya di invoice-nya adalah FSC make. Di labelnya mungkin akan menjadi FSC make. Jadi FSC standar sudah mengakumulir pada saat memang terjadi bahan baku yang kurang, tinggal dicampur saja FSC make sama FSC recycle. Lihat tabelnya di standar 40004 versi 31-nya, dilihat pencampurannya seperti apa, endingnya seperti apa, ikutin di situ antara bahan baku input keluarnya seperti apa, itu sudah sangat jelas di standar. Jadi beberapa kondisi tadi sudah diakumulir oleh standar FSC itu sendiri. Yaitu sharing dari saya perihal contoh kasus ya. Semoga ini bermanfaat. Salam lestari.